tidak berubah. Makanya para ulama tauhid, ya, para ulama akidah menjelaskan bahwa takdir Allah tidak boleh berubah. Takdir Allah tidak berubah. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa merubah takdir Allah. Tidak doa, tidak sedekah, tidak sholat, ataupun kebaikan-kebaikan lainnya. Itu semua tidak akan bisa merubah takdir Allah. Kalau Allah sudah berkehendak bahwa si fulan nanti ya akan mendapatkan kebahagiaan seperti ini, ya akan mendapatkan rezeki sebanyak ini, ya maka tidak ada satu apapun, ya maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa merubahnya. Ya. Tidak dengan doa orang yang dengki terhadap dia, ya, tidak dengan sedekahnya orang lain, tidak dengan sholatnya orang lain. Begitu juga dengan doanya dia, begitu pula dengan sedekahnya dia, begitu pula dengan sholatnya dia. Ya, lantas timbul pertanyaan mungkin, kenapa kita harus berdoa kalau seperti itu, Ustaz? Ya, kenapa kita harus berdoa? Karena kalau seandainya takdir Allah itu tetap dan tidak bisa diubah, lantas kenapa kita berdoa? Ya, yang pertama, para peserta sekalian, ya, yang pertama doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Artinya apa? Orang yang berdoa artinya dia sedang beribadah. Artinya apa lagi? Artinya dia akan mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Kemudian kenapa kita berdoa? Ya karena kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan untuk kita. Ya, seperti saya berdoa, ya Allah mudahkan rezeki saya hari ini. Ya, banyakkan rezeki saya hari ini yang halal tentunya. Kenapa saya berdoa seperti itu? Yang pertama karena itu ibadah. Yang kedua saya tidak tahu ya apa yang Allah tetapkan ya dari rezeki untuk saya hari ini berapa saya nggak tahu. Saya cuma berdoa. Ya, dan saya berharap doa saya itu sama dengan apa yang Allah tetapkan. Itu tujuan kita berdoa. Ya. Bukan berarti tujuan kita berdoa itu supaya bisa merubah takdir Allah. Tidak, bukan seperti itu. Karena takdir Allah tidak berubah. Karena perubahan adalah tanda besar bagi ciptaan Allah. Ya. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan mustahil. Ya, mustahil sang pencipta serupa dengan ciptaannya. Ya, kalau ciptaannya berubah, maka Allah tidak berubah. Zatnya tidak berubah, sifatnya juga tidak berubah. Ya. Dan takdir Allah juga tidak berubah. Ya, karena di antara sifat Allah itu adalah al-qudrah, ya, yang maha berkehendak. Ya, maka sifat kudrahnya Allah ya, itu sama sekali tidak berubah. Takdirnya Allah sama sekali tidak berubah. Kemudian mungkin ada yang bertanya, dalilnya mana? Ya, ini sedikit-sedikit kadang orang minta dalil. Ya, kita menyampaikan dalilnya mana? Antum mengatakan seperti itu. Antum mengatakan takdir Allah itu tidak boleh berubah. Ya, tidak bisa dirubah dengan doa, tidak bisa dirubah dengan sedekah, tidak bisa dirubah dengan sholat. Dalilnya mana? Ya. Maka di sini kita sebutkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim, ya, beliau baginda Rasulullah pernah meminta kepada Allah 3 perkara. Ya, ini semua kita tahu. Ya, pernah dengar mungkin. Ya, suatu ketika baginda Rasulullah meminta kepada Allah 3 perkara. Ya, semuanya dikabulkan kecuali 1 perkara. Kalau seandainya, perhatikan poinnya di sini. Kalau seandainya takdir Allah itu ya bisa dirubah dengan doanya orang yang melaksanakan doa, ya, maka niscaya Allah akan merubah takdirnya untuk Nabi Muhammad. Saya ulangi. Suatu ketika, ya ini dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika, ya, baginda Rasulullah meminta kepada Allah 3 perkara. Tapi yang dikabulkan itu hanya 2 perkara saja.
sedangkan yang satunya tidak. Dan ini takdir Allah tentunya. Kalau seandainya doa itu bisa merubah takdir, maka niscaya Allah akan merubah takdirnya. Artinya apa? Semuanya akan dikabulkan. Tiga-tiganya akan dikabulkan. Kalau seandainya doa itu bisa merubah takdir. Ya. Apalagi yang berdoa itu Nabi Muhammad. Ya, kita tahu siapa beliau. Makhluk yang paling mulia. Ya, Nabi yang paling mulia. Ya. Tapi walaupun demikian, ketika baginda Rasulullah meminta 3 perkara, ya, yang dikabulkan itu hanya 2 perkara. Karena memang itu sudah takdirnya. Maka di sini kita katakan, kalau seandainya, ya, kalau seandainya memang doa itu bisa merubah takdir, maka niscaya ketika baginda Rasulullah meminta 3 perkara tersebut kepada Allah, maka niscaya semuanya akan dikabulkan. Allah akan merubah takdirnya. Ya, karena doanya Nabi kita Muhammad. Tapi faktanya tidak. Faktanya tidak seperti itu. Yang dikabulkan hanya 2 saja. Satunya lagi tidak. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat lain, ya, ini terkadang orang tidak cukup dengan satu dalil. Ya, merasa kurang umpama. Dalam riwayat lain, ya, baginda Rasulullah, ya, dalam hadis kudusinya, baginda Rasulullah, ya, bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna rabbi qol", ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad." Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya jika telah aku tetapkan suatu perkara, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Ya. Ini firman Allah. Allah sendiri yang menjelaskan dalam hadis kursinya. Ya. Allah jelaskan kepada Nabi kita Muhammad bahwasanya jika aku telah tetapkan suatu perkara, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Artinya apa? Takdir Allah tidak dapat dirubah. Ya, tidak dengan doanya orang yang berdoa, dan tidak pula dengan sedekahnya orang yang bersedekah, dan tidak pula dengan sholatnya orang yang sholat. Begitu juga dengan kebaikan yang lainnya. Takdir Allah tetap, ya, dan tidak akan berubah. Ada yang bertanya lagi, ya, ada yang bertanya lagi, mungkin kurang puas dengan penjelasan kita umpama. Seumpamanya seperti itu. Lantas bagaimana dengan firman Allah dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Yang artinya, ya, yang sekira maknanya, Allah menghapus apa yang Ia kehendaki dan menetapkan apa yang Ia kehendaki. Dan di tempat yang Ia muliakan terdapat Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab di sini maksudnya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Ada yang bertanya, lantas bagaimana dengan firman Allah yang sekira maknanya Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Ia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Sebagian orang memahami ayat ini bagaimana? Bahwasanya takdir Allah itu dapat diubah. Ya. Padahal tidak. Ya, padahal bukan seperti itu. Ya. Jadi bukan arti, ya, bukan maksud dari ayat ini adalah bahwasanya penghapusan dan penetapan, ya, pada takdir Allah itu berubah, tidak, bukan seperti itu. Ya. Ada orang yang memahami ayat ini bagaimana? Takdir Allah itu dapat berubah, kata dia. Ya, dengan dalil ayat ini. Ya. Padahal tidak seperti itu. Kita katakan penjelasan ataupun makna yang diinginkan dalam ayat ini bukan seperti itu.
Ya, bukan berarti penghapusan, kemudian penetapan yang disebutkan di dalam ayat ini tadi tentang takdir Allah, bukan berarti artinya itu takdir Allah itu berubah, tidak. Ya. Akan tetapi artinya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Akan tetapi ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, telah menetapkan pada Lauhul Mahfuz apa yang akan ditimpai seorang hamba, ya. Apa yang akan ditimpai, ya, apa yang akan diberikan ujian kepada seorang hamba min ibadihi, dari hamba-hambanya, minal bala, ya, dari cobaan, ya. Kemudian seperti rizki, ya, seperti rizki kita, kemudian kematian kita dan lain sebagainya, ya, itu yang dimaksudkan dalam ayat ini, ya. Maksudnya apa? Apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, ya, apa yang tertimpa kepada hamba tersebut, baik itu ujiannya, cobaannya, ataupun tentang rezekinya, ya, kematiannya dan lain sebagainya, ini semua apabila, ya, ini semua apabila dia berdoa kepada Allah ataupun taat kepada Allah, ya, dengan cara umpamanya menyambung tali silaturahim dan selain semisalnya dari ketaatan-ketaatan yang lain, maka dia tidak akan ditimpa bala tersebut dan akan diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang sangat banyak dan akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi, ya, sebelum kita lanjutkan, takdir itu para peserta sekalian, takdir itu terbagi menjadi dua. Ya, ada namanya takdir mubrom. Ya, ini takdir mubrom ini itu sama sekali tidak dapat diubah. Ya, takdir mubrom itu sama sekali tidak dapat diubah. Ya, ini yang dimaksudkan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, ma yubaddalul qawlu ladai. Ya, bahwasanya ketetapan Allah itu sama sekali tidak dapat diubah. Ini yang dimaksud dengan takdir mubrom. Ya. Adapun firman Allah yang kita jelaskan tadi, yang sebagian orang memahami bahwasanya takdir Allah itu berubah, bukan seperti itu. Ya, kita jelaskan maknanya itu apa? Bahwasanya Allah telah menetapkan di Lauhul Mahfuz apa yang akan ditimpai seorang hamba dari hamba-hambanya. Ya, baik itu dari segi ujiannya, cobaannya, maupun dari segi rezekinya, kemudian maupun dari segi kematiannya, ya, ajalnya dan lain sebagainya. Ini semua, ya, ini semua apabila dia berdoa kepada Allah ataupun dia mentaati Allah seperti dengan cara menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya, maka ini semua tidak akan tertimpa. Ya, bala tersebut tidak akan tertimpa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki yang banyak dan akan memberikannya umur yang panjang. Jadi di Lauhul Mahfuz itu sudah ditetapkan, ya, ajal kita, umur kita sampai berapa, kemudian rezeki kita banyak atau sedikit, ya, kemudian apa namanya, bala, cobaan yang akan menimpai kita itu seperti apa, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, tapi di sini, ya, ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya contoh dari tiga ini, apabila dia berdoa kepada Allah, apabila dia mentaati Allah, maka, ya, tidak akan tertimpa apa namanya musibah, ya, kemudian akan diberikan rezeki yang banyak, kemudian akan apa namanya diberikan umur yang panjang. Jadi takdir mubrom tidak bisa diubah, sedangkan takdir yang kita bahas ini adalah takdir mu'allaq. Namanya takdir mu'allaq. Artinya apa? Takdir tersebut
berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita lakukan ini, maka hasilnya seperti ini. Kalau tidak kita lakukan, maka hasilnya seperti ini. Ya, kita kasih contoh tentang takdir mu'allaq. Allah sudah tetapkan bahwa si Zaid ya itu rezekinya hari ini 100.000 umpamanya. Ya. Tapi dalam lembaran para malaikat ya itu ada dikaitkan ya 100.000 jika dia tidak menyambung tali silaturahim. Tapi kalau dia menyambung tali silaturahim, maka dia akan mendapatkan 200.000. Ya. Maka di sini si Zaid, ya, jika dia tidak menyambung tali silaturahim pada hari tersebut, maka dia hanya mendapatkan 100.000 saja. Ya. Tapi kalau dia menyambung tali silaturahim, maka dia akan mendapatkan 200.000. Ini yang dimaksud dengan takdir mu'allaq. Ya, jadi ada kaitannya. Ya, begitu juga ya, si Zaid ya, di Lauhul Mahfuz umurnya itu 49 tahun contoh. Ya. Kemudian di lembaran para malaikat ya, ini 49 tahun jika dia tidak taat kepada Allah. Ya, jika dia tidak jika dia tidak berdoa kepada Allah. Ya, jika dia tidak berdoa kepada Allah, maka umurnya itu hanya 49 tahun. Ya. Kemudian juga disebutkan di lembaran para malaikat tersebut, tapi jika dia berdoa, maka umurnya menjadi 50 tahun. Ya, dikasih bonus 1 tahun umpamanya. Ini hanya contoh supaya kita lebih paham tentang takdir mu'allaq ini. Ya, ini yang dimaksud dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah telah menghapus apa yang Ia kehendaki, ya, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ini maksud ayat ini. Ya, ayat ini menunjukkan, menjelaskan tentang takdir mu'allaq. Ya, takdir yang ada kaitannya. Ya, sedangkan takdir mubrom itu sama sekali tidak berubah. Ya, takdir Allah itu tidak berubah. Ya, jadi masing-masing dari 2 poin ini tadi itu bukan berarti Allah berubah takdirnya, bukan. Nanti akan kita jelaskan. Wa kataba fi ummil kitab ma huwa kainun minal amrayn. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di Lauhul Mahfuz itu apa yang akan terjadi dari 2 perkara tersebut. Ya. Apa yang terjadi dari 2 perkara tersebut. Kita sebutkan contohnya tadi, si Zaid kalau dia menyambung tali silaturahim, maka akan mendapatkan 200.000. Tapi jika tidak menyambung tali silaturahim, maka hanya mendapatkan 100.000. Ya. Ini 2 perkara ini semua juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, ini semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Maka yang dimaksud dengan menghapus dan menetapkan di dalam ayat suci Al-Quran yang kita sebutkan tadi, ini kembali kepada salah satu dari 2 perkara yang kita sebutkan tadi, yang mana 2 perkara ini itu juga ada di lembaran para malaikat. Ya. Yang berubah itu apa? Apa yang ada di lembaran para malaikat, itu yang berubah. Ya. Jadi para malaikat itu, para peserta yang dimuliakan oleh Allah, memiliki lembaran. Ya, memiliki lembaran. Ya, lembaran ini contohnya seperti kita sebutkan tadi. Jika si Zaid ya, melakukan silaturahmi, maka dia mendapatkan 200.000, tapi jika tidak, maka hanya mendapatkan 100.000. Ya. Adapun takdir Allah itu sama sekali tidak berubah karena Allah Maha mengetahui bahwasanya si Zaid nanti akan hanya mendapatkan 100.000 saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jadi yang berubah itu apa? Bukan takdir Allahnya, tapi apa yang berada di lembaran para malaikat. Ya. Ini ya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi tentang penjelasan firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, ya, beliau adalah terjemahanul Quran. Ibnu Abbas mengatakan apa? Yamhullahu ma yasha min ahadil kitabain. Ya, yang dihapus itu apa?
apa-apa yang dikehendaki oleh Allah dari salah satu dua poin tadi. Ya, dari salah satu dua perkara tadi. Ya. Huma kitabani yamhullahu ma yasha min ahadihima wa yuthbit. Ya, jadi di antara dua perkara tersebut akan ada yang dihapus dan akan ada yang ditetapkan. Contohnya tadi itu tadi. Apa namanya? Si Zaid jika dia menyambung tali silaturahmi maka mendapatkan 200.000. Tapi jika tidak maka hanya mendapatkan 100.000. Ini dua ini akan ada yang ditetapkan dan akan ada yang dihapus. Ya, kalau dia menyambung tali silaturahmi maka yang 100.000-nya dihapus. Yang ditetapkan 200.000. Tapi kalau dia tidak menyambung tali silaturahmi, maka yang ditetapkan itu adalah 100, kemudian yang dibuang itu ataupun yang dihapus itu adalah 200. Itu contohnya. Jadi di sini tidak ada kaitannya dengan takdir Allah itu berubah, tidak. Ya, sebagian orang memahami bahwasanya takdir Allah itu berubah dengan dalil ayat ini tadi. Ya, maka kita ulangi, ya, maksud dari ayat ini bukanlah tentang takdir Allah itu berubah, bukan seperti itu. Tapi maksud dari ayat ini adalah bahwasanya takdir muallaq, ya, takdir muallaq yang berada pada tangan para malaikat, yang berada pada lembaran yang dipegang oleh para malaikat, itu akan ada dua perkara, kemudian salah satu dari dua perkara tersebut akan ada yang dihapus dan akan ada yang ditetapkan. Ya. Jika dia melakukan ini, maka ini dihapus. Jika tidak melakukan ini, maka ini yang ditetapkan. Itu maksudnya. Dan ini tentang takdir muallaq. Adapun takdir mubrom, ya, itu sama sekali tidak ada penjelasan seperti itu. Ya, mau dia melakukan ataupun tidak melakukan, dia sudah ditetapkan takdirnya. Itu disebut dengan takdir mubrom. Jadi perlu dipahami perbedaan antara takdir mubrom dan takdir muallaq. Ya. Persamaannya hanya satu. Ada perbedaan, juga ada persamaan. Persamaannya itu apa? Takdir Allah tidak berubah. Baik itu takdir mubrom maupun takdir muallaq itu tidak berubah. Ya, yang berubah itu kalau dalam permasalahan takdir muallaq, yang berubah itu apa? Apa yang berada di lembaran para malaikat. Ya. Adapun takdir Allah sama sekali tidak berubah. Wal mahwu yakunu fi ghairi syaqawati was sa'adah. Ya. Dan ini yang dihapus tadi ataupun yang ditetapkan tadi itu tidak ada kaitannya dengan syaqawah, yaitu meninggal dalam keadaan kufur, atau sa'adah, meninggal dalam keadaan beriman. Ya, jadi takdir muallaq itu tidak ada kaitannya dengan ini. Karena mati dalam keadaan kufur itu kaitannya dengan takdir mubrom. Mati dalam keadaan beriman itu kaitannya dengan takdir mubrom. Artinya apa? Tidak bisa dirubah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengkehendaki, sudah mentakdirkan bahwasanya si fulan akan meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dia akan meninggal dalam keadaan beriman. Kalau Allah sudah mentakdirkan si fulan meninggal dalam keadaan kufur, maka dia akan meninggal dalam keadaan kufur. Itu disebut dengan takdir mubrom. Tapi kalau takdir muallaq tadi bagaimana? Ya, jika si A melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ini. Jika tidak melakukan ini, maka akan mendapatkan ini. Itu takdir muallaq. Ya, ada kaitannya. Kejadiannya tersebut berkaitan. Jika dilakukan, maka seperti ini. Tidak dilakukan, maka seperti ini. Itu disebut dengan takdir muallaq. Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Mujahid. Ya, Mujahid ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Ya, terjemahanul Quran, beliau punya murid namanya Mujahid. Bahwasanya Mujahid ini berkata menjelaskan tentang penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya. Artinya apa? Yufraku fi lailatul qadri ma yakunu fis sanati. Ya, min rizqin aw musibatin. Fa amma kitabus syaqai was sa'adati fa innahu thabitun la yughayyar.
Nah, Mujahid, ya, muridnya Ibnu Abbas, ya, yang mana beliau adalah seorang turjumanul Quran, ahli di bidang penafsiran Al-Quran. Muridnya ini, ya, menjelaskan tentang penafsiran firman Allah yang berbunyi, yang sekira maknanya pada malam itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ya. Artinya apa? Pada malam Lailatul Qadar itu, para peserta dijelaskan apa yang terjadi selama 1 tahun ke depan. Ya. Jadi pada saat malam Lailatul Qadar itu akan dijelaskan pada malam tersebut apa-apa saja yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Ya, begitu juga pada malam Lailatul Qadar berikutnya, tahun-tahun berikutnya, ya, akan dijelaskan pada malam tersebut apa-apa yang terjadi pada tahun depan, ya, apa-apa saja yang berlaku pada tahun ini sampai tahun depannya. Baik itu berupa rezeki, ya, ataupun musibah. Sedangkan tentang syakawah, yaitu meninggal dalam keadaan kafir tadi, dan sa'adah, meninggal dalam keadaan iman, maka keduanya tetap dan tidak berubah. Ya. Maka yang berubah itu apa? Takdir mu'allak. Ya, berubah di sini maksudnya apa? Bukan takdir Allahnya yang berubah, tidak. Tapi apa yang ada di lembaran para malaikat itu yang berubah. Sedangkan takdir Allah sama sekali tidak berubah. Ya. Dan takdir mu'allak ini, sebagaimana kita sampaikan tadi, itu tidak ada kaitannya dengan syaqawah, meninggal dalam keadaan kufur, ataupun sa'adah, meninggal dalam keadaan beriman. Tidak ada kaitannya. Ya. Kalau Allah sudah tetapkan dia meninggal dalam keadaan beriman, ya, apapun yang dia lakukan, itu tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada kaitannya. Dilakukan atau tidak, maka dia akan meninggal dalam keadaan beriman. Begitu juga, ya, kalau Allah sudah tetapkan bahwasanya si fulan nanti meninggal dunia dalam keadaan kufur, ya, maka apapun yang dia lakukan semasa hidupnya itu tidak akan merubah takdir tersebut. Dia akan tetap meninggal dalam keadaan kufur. Itu takdir mubrom. Nah, dalilnya mana bahwasanya takdir mubrom itu tidak berubah? Ini tadi yang kita sampaikan bahwasanya Mujahid, ya, Mujahid muridnya Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tentang fiha yufraku kullu amrin hakim, beliau menjelaskan apa? Bahwasanya pada malam ini, ya, akan dijelaskan apa yang terjadi, apa yang berlaku pada tahun depan. Ya, dari malam ini sampai tahun depan, malam tersebut, pada malam tersebut akan dijelaskan apa-apa saja yang terjadi. Ya. Dari segi rezeki, ya, kemudian dari segi musibah ataupun kesehatan, sakit dan lain sebagainya, pada malam ini akan dijelaskan. Pada malam tersebut akan dijelaskan. Adapun tentang meninggalnya seseorang dalam keadaan beriman atau meninggalnya seseorang dalam keadaan kufur, maka ini sabit, tetap tidak dapat dirubah. La yughayyar, tidak dapat dirubah oleh apapun. Ya, tidak dengan doanya orang yang berdoa, tidak dengan sedekahnya orang yang bersedekah, dan tidak pula dengan salat orang yang melaksanakan salat. Jadi perlu dipahami karena ini sangat penting. Ya, perlu dipahami tentang takdir mubrom dan tentang takdir muallaq. Kenapa? Karena nanti pada malam, ya, nisfu Sya'ban ada doa yang kalau kita perhatikan, tapi kebanyakan orang tidak memperhatikan. Kalau kita perhatikan doa tersebut, ya, seakan-akan memerintahkan kepada Allah untuk mengubah takdirnya, dan itu tidak boleh. Ya, ada doa pada malam nisfu Sya'ban yang sering dibaca oleh sebagian orang, ya, tanpa mereka sadari dalam doa tersebut ada kalimat yang seakan-akan memaksa, memerintahkan Allah untuk mengubah takdirnya. Ya, dan ini akan kita jelaskan. Ya, karena sebagian orang, ya, menyangka ada riwayat dari baginda Rasulullah, ya, untuk
dibaca pada malam nisfu Sya'ban, dan ini tidak benar. Riwayat tersebut tidak benar. La yasih, ya, tidak sahih dari baginda Rasulullah. Kenapa? Nanti akan kita sebutkan. Falidzalika la yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a alladhi fihi, ya, maka tidak sahih dari baginda Rasulullah bahwasanya beliau itu pernah berdoa pada malam nisfu Sya'ban, yang mana doanya itu bunyinya seperti ini. In kunta katabtani fi ummil kitab 'indaka syaqiyan famhu anni isma syaqa wa athbitni 'indaka sa'ida. Wa in kunta katabtani fi ummil kitabi mahruman muqattaran alayya rizqi famhu anni hirmani wa taqtira rizqi wa athbitni 'indaka sa'idan muwaffaqan lil khair fa innaka taqulu fi kitabika yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Ini tidak sahih dari baginda Rasulullah. Ya. Artinya apa? Arti dari doa ini seperti ini. Arti dari doa yang kita bacakan tadi itu seperti ini. Ya Allah, apabila Engkau telah menetapkan aku, ya, di Lauhul Mahfuz mati dalam keadaan kafir, ya, maka hapuslah. Tadi kita sebutkan apa? Meninggal dalam keadaan kafir ataupun meninggal dalam keadaan beriman itu adalah takdir mubrom yang tidak dapat diubah. Ya, yang tidak bisa dirubah. Sedangkan dalam doa ini dia mengatakan apa? Ya Allah, kalau seandainya Engkau telah menetapkan aku, ya, di Lauhul Mahfuz meninggal dalam keadaan kufur, ya, dalam riwayat ini, maka hapuslah, ya, ya, dariku syakawah tersebut dan tetapkanlah aku mati dalam keadaan beriman. Di sini bertentangan dengan apa yang kita jelaskan tadi. Ya. Karena para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya takdir Allah itu tidak berubah. Ya, takdir Allah itu tidak berubah. Ya. Adapun yang kita sampaikan tadi yaitu takdir muallaq, itu berubahnya itu bukan takdir Allahnya yang berubah, tidak. Ya, yang berubah itu adalah apa yang dipegang oleh para malaikat, lembaran yang dipegang oleh para malaikat. Catatan yang mereka pegang itu yang berubah. Sedangkan Allah Maha mengetahui bahwasanya si A nanti akan melakukan ini dan tidak melakukan ini. Ya, makanya di sini dijelaskan takdir Allah itu tidak berubah. Ya, bukan berarti Allah itu bingung. Ya, bingung memberikan takdir fulan ini apa? Terserah dia saja. Mau pilih apa? Tidak, bukan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, ya, Maha mengetahui segala sesuatu dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah. Ya, maka apapun yang dilakukan oleh hamba ini dari takdir muallak tadi, Allah tahu dan itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kalau seandainya dia memilih menyambung tali silaturahmi, maka itu yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dia memilih tidak menyambung tali silaturahmi, maka itu yang ditetapkan oleh Allah. Yang berubah itu adalah apa yang dicatat, apa yang dipegang oleh para malaikat. Sedangkan takdir Allah sama sekali tidak berubah. Maka doa, ya, yang sering dibaca oleh sebagian orang, yang mana sekira artinya itu adalah wahai Tuhanku, wahai Allah, jika engkau menetapkan aku di Lauhul Mahfuz meninggal dalam keadaan kufur, ya, dalam doa tersebut artinya seperti itu, maka hapuslah. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dibaca. Seakan-akan kita itu meminta kepada Allah, ya, memaksa, ya, untuk Allah rubah takdirnya. Ya. Dan itu tidak boleh, mustahil. Mustahil takdir Allah itu berubah. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat merubah takdir Allah. Karena perubahan itu adalah tanda besar bagi ciptaannya, bagi makhluknya. Sedangkan Allah tidak berubah. Ya, dalilnya jelas kita sebutkan tadi. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, apabila telah aku tetapkan suatu perkara, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencegahnya, yang dapat menolaknya.
Artinya apa di sini? Takdir Allah itu tidak berubah. Ya. Begitu pula kita sampaikan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika baginda Rasulullah pernah berdoa dan meminta 3 perkara. Tapi yang dikabulkan hanya 2 perkara saja. Kalaulah seandainya takdir Allah itu boleh berubah disebabkan doa, ya, maka Allah akan merubah takdirnya. Karena yang berdoa ini bukan orang sembarangan. Ya, Nabi kita Muhammad, ya. Nabi kita Muhammad, makhluk yang paling mulia, ya. Pemimpin para nabi, ya. Kalau seandainya takdir Allah itu berubah disebabkan doa, maka Allah akan merubah takdirnya. Ya, dikarenakan yang berdoa ini adalah makhluk yang paling mulia. Artinya apa? Allah akan mengabulkan 3-tiganya. Ya. Tapi nyatanya apa? Faktanya apa? Baginda Rasulullah mengatakan yang diberikan ijabah, yang dikabulkan oleh Allah itu cuma 2. Sedangkan satunya lagi tidak. Artinya apa? Allah sudah mengkehendaki. Allah sudah mentakdirkan bahwa ya, ketika Nabi Muhammad berdoa dan meminta 3 perkara, yang dikabulkan itu hanya 2 saja. Satunya tidak. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama akidah, ulama tauhid di dalam kitab mereka. Ya. Dan begitu juga ada sebagian orang mengatakan bahwasanya doa yang kita baca tadi, ya, ini diriwayatkan oleh Umar. Ya, ini juga tidak benar. Ya, tidak benar. Karena doa ini seakan-akan memberikan pemahaman kepada kita, seakan-akan memberikan kita paham bahwasanya takdir Allah itu berubah. Ya, maka ini tidak boleh. Tidak mungkin baginda Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa takdir Allah itu berubah. Sedangkan dalam hadis baginda Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa Allah berfirman, takdir Allah itu jika sudah ditetapkan tidak ada yang dapat mencegahnya. Artinya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ini, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ini kan bertentangan. Ya, maka ini tidak benar. Doa yang sebagian orang menyangka bahwasanya itu dari baginda Rasulullah itu tidak benar. Ya. Lantas doanya bagaimana? Insya Allah nanti akan kita kirimkan kepada Al-Ustadz Davin, kepada beliau nanti akan kita kirimkan doa yang benar itu bagaimana. Ya, bukan seperti yang kebanyakan dibaca oleh orang-orang di zaman sekarang ini, tidak. Karena doa yang kebanyakan yang dibaca oleh sebagian orang itu apa? Memahami, memberikan kita pemahaman bahwa takdir Allah itu dapat berubah. Ya, dan itu tidak boleh. Ini tidak benar, tidak sahih dari baginda Rasulullah, tidak sahih pula dari Umar, dan tidak sahih pula dari Mujahid. Ya, soalnya ada sebagian orang yang mengatakan, oh ini diriwayatkan oleh Umar, kata mereka. Ini tidak benar. Ya, sebagian orang lagi mengatakan ini diriwayatkan oleh Mujahid. Ini juga tidak benar. Ya. Kenapa? Ini penjelasan seperti ini yang kita jelaskan tadi, bahwasanya yang berubah itu adalah lembaran yang ada di tangan para malaikat, sedangkan takdir Allah itu tidak berubah. Kemudian meninggal dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan kufur, itu semua tidak dapat diubah oleh apapun karena itu adalah takdir mubrom. Ya, kita juga jelaskan tadi tentang takdir muallak, bagaimana jika dia melakukan ini maka hasilnya seperti ini, jika tidak dilakukan maka hasilnya seperti ini, dan Allah sudah mengetahui ya mana yang akan dia pilih. Makanya takdir Allah tidak berubah, yang berubah itu hanyalah catatan para malaikat. Ini semua penjelasan ini disebutkan di dalam kitab Al-Qadar, punya Imam Al-Baihaqi. Ya, penjelasan yang kita sebutkan tadi, panjang lebar tadi, dan kita ulang berkali-kali tadi, karena takutnya kurang paham, ya, karena saya ngomongnya mungkin berbelit-belit, makanya saya ulang-ulang, supaya lebih paham, supaya lebih jelas. Ini semua disebutkan di dalam kitab Al-Qadar, ya, karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, maka kata guru kita, wal yu'lam, maka ketahuilah bahwasanya masyiatullah wa taqdirahu la yataghayyaran. Kehendak Allah dan takdir Allah itu tidak berubah.
Li'anna taghayyur, karena perubahan, mustahilun 'ala Allah. Itu mustahil bagi Allah. Karena kita jelaskan tadi, perubahan itu adalah tanda besar bagi makhluknya. Ya. Tanda besar bahwasanya itu makhluk apa? Perubahan. Ya. Manusia makhluk, kenapa? Karena mereka berubah. Malaikat makhluk, kenapa? Karena mereka berubah. Jin makhluk, kenapa? Karena mereka berubah. Ya. Bumi makhluk, kenapa? Karena bumi berubah. Langit makhluk, kenapa? Karena langit berubah. Maka tanda besar bagi perubahan, ya, tanda besar bagi makhluk itu apa? Adalah apa? Perubahan itu adalah tanda besar bagi makhluk. Ya. Dan Allah tidak berubah. Karena kalau seandainya boleh dikatakan Allah itu berubah, maka artinya Allah itu juga makhluk. Ya, sedangkan kita ketahui bahwasanya Allah itu sang khalik, ya, sang pencipta, ya, bukan makhluk. Allah itu sang khalik dan bukan makhluk. Imam Abu Hanifah mengatakan anna yushbihul khaliq makhluqah. Mustahil sang khalik, sang pencipta serupa dengan makhluqahu. Ya, serupa dengan makhluknya, serupa dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya berubah, maka Allah tidak berubah. Ya, makanya kita sebutkan tadi perubahan itu mustahilun 'ala Allah. Mustahil bagi Allah. Kemudian yang terakhir, ini terkadang ada yang ngeyel umpamanya. Tapi Ustaz, tadi antum telah jelaskan ayat suci Al-Quran, penjelasan yang benar itu bagaimana. Oke, saya paham. Tapi dalam hadis, saya pernah dengar, ini kata dia umpamanya, la yaruddul qadara syai'un illa du'a. Ya. Dalam hadis katanya, saya pernah dengar Ustaz, la yaruddul qadara syai'un illa du'a. Dalam hadis tersebut. Itu bagaimana? Hadis ini, ya, yang sekira maknanya tidak dapat menentang takdir, tidak dapat merubah takdir sesuatu apapun kecuali doa. Ya, zahirnya. Ya, zahir dari hadis ini apa? Tidak dapat mengubah takdir Allah sesuatu apapun kecuali doa. Jadi hanya doalah yang dapat mengubah takdir Allah. Zahirnya seperti ini. Ya, penjelasan dari hadis ini. Maka kita katakan apa? Kita katakan fahadza raji'un ilal qadaril mu'allaq laisa ilal qadaril mubram. Maksud dari hadis ini adalah tentang takdir mu'allaq, ya, bukan takdir mubram. Karena takdir mu'allaq itu sebagaimana kita sampaikan tadi, ya, kalau seandainya dia berdoa, ya, maka akan dapat sekian. Maka Allah akan panjangkan umurnya menjadi 50 tahun kalau dia berdoa. Tapi kalau dia tidak berdoa, meminta panjang umur, maka umurnya 49 tahun. Jadi hadis ini kembali ke penjelasan takdir mu'allaq, bukan takdir mubram. Ya, karena takdir mubram itu sama sekali tidak dapat dirubah. Adapun takdir mu'allaq, ya, itu berubah. Berubahnya itu bukan takdir Allahnya, tapi apa yang dicatat oleh para malaikat. Apa yang dipegang oleh para malaikat, itu yang berubah. Ya. Maka yang dimaksud dengan hadis tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencegah takdir, yang dapat merubah takdir kecuali doa. Maksudnya itu adalah takdir yang mu'allaq, ya, bukan takdir mubram. Ini penjelasan tentang takdir Allah tidak berubah. Ya, sekarang kita akan jelaskan, ya, sebelum nanti insya Allah nanti ada sesi tanya jawab. Kalau yang kurang paham, yang kurang jelas nanti kita jelaskan lagi. Cuma sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya, kita temanya tadi juga membahas tentang keutamaan. Ya, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Apa saja keutamaannya, dan kita selaku muslim, ya, apa saja yang seharusnya kita lakukan pada malam tersebut. Nah, jadi amalan di malam dan di siang nisfu Sya'ban, ya, adalah di sini dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya.
Maknanya apa? Jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malam tersebut dengan cara beribadah. Dan berpuasalah di siang harinya. Ya. Artinya apa? Kalau saya tidak salah, ya, kalau saya tidak salah, itu nisfu Sya'ban jatuhnya pada hari Jumat. Artinya apa? Pada malam Jumat, kita sibukkan diri kita dengan memperbanyak amal ibadah. Kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak ibadah. Ini pada malam harinya. Sedangkan pada siang harinya, ya Rasulullah itu memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Ya, disunnahkan bagi kita untuk berpuasa. Nah, ini yang harus kita lakukan di malam dan di siang nisfu Sya'ban, ya, pertengahan bulan Sya'ban. Jadi malamnya kita memperbanyak ibadah, sedangkan di siang harinya kita berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pada malam nisfu Sya'ban ini dengan sebuah keistimewaan. Di malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni semua makhluknya selain yang ia kecualikan. Artinya apa? Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka. Dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Jadi ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosanya diampunkan pada malam tersebut, ada juga sebagian dosanya yang diampunkan. Ya, kesimpulannya apa? Pada malam ini, ya, Allah Subhanahu wa taala istimewakan, ya, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi pada malam tersebut kita memperbanyak amal ibadah. Ya, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Ya. Tadi kita sebutkan selain yang Allah kecualikan. Ya, siapa itu? Ya, tidak semuanya, tidak semua makhluknya akan mendapatkan ampunan. Ada yang dikecualikan. Siapa itu yang dikecualikan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban ini? Orang kafir. Ya. Orang kafir itu termasuk orang ataupun makhluk yang tidak diberikan ampunan oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut adalah musyahin. Ya. Siapa itu musyahin? Seorang muslim yang ada permusuhan, yang ada kedengkian, yang ada kebencian terhadap muslim lainnya karena urusan dunia. Ya, saya ulangi, semua makhluk Allah itu akan mendapatkan ampunan pada malam tersebut. Ya, ada sebagian mendapatkan semuanya diampunkan oleh Allah dosa-dosa mereka, ada sebagian mendapatkan sebahagian saja diampunkan. Ya, tapi ada yang lebih parah lagi, ada yang lebih parah. Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka pada malam tersebut. Ya, di antaranya apa? Orang kafir. Kalau orang kafir ini selagi dia masih kafir, ya, selagi dia tidak memeluk agama Islam, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah. Ya, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua, itu adalah seorang muslim yang terdapat permusuhan, yang terdapat kedengkian, yang terdapat kebencian terhadap dirinya, kemudian dia benci ini, ya, dia dengki tadi, dia benci tadi, dia bermusuh tadi dengan muslim lainnya. Kemudian permusuhan ini tadi, kedengkian ini tadi, dan kebencian ini tadi bukan dikarenakan agama, tidak, tapi dikarenakan urusan dunia. Ya, maka musyahid dan orang kafir itu tidak akan mendapatkan ampunan pada malam tersebut. Ya, kalau orang kafir selama-lamanya selagi dia tidak memeluk agama Islam, tidak akan mendapatkan ampunan. Tapi kalau orang musyahid ini, ya, pada malam tersebut, ya, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih memiliki permusuhan, masih memiliki kedengkian, masih memiliki kebencian terhadap saudaranya yang muslim. Dan ini semua bukan dikarenakan urusan agama,
tapi sebaliknya dikarenakan urusan dunia. Makanya biasanya kita itu ya yang terjadi ketika kita belajar di Lebanon ya pada sore harinya itu banyak WA yang masuk kepada kita. Ya, catat, saya Fulan bin Fulan. Saya minta maaf, minta keriduan, ya. Jika saya pernah salah sama kamu, menyakiti hati kamu, dan lain sebagainya, itu mereka minta maaf. Sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban. Ya, bukan berarti mereka itu hanya mengecualikan untuk malam ini saja, tidak. Mereka itu memang tidak pernah berbuat salah kepada kita. Cuma mereka khawatir. Ya, yang namanya manusia, ya, kadang ngobrol, ngomong, ya, tidak ada remnya. Akhirnya apa? Tanpa dia sadari, dia menyakiti saudaranya. Ya, dengan ucapan dia. Maka langkah yang paling tepat, langkah yang bagus adalah dengan cara menghubungi dia. Ya, baik kita pernah melakukan kesalahan atau tidak, ya sudah hubungi saja karena kita tidak tahu. Mungkin tanpa sengaja, ya tanpa kita sadari. Ya, jadi langkah yang bagus untuk kita lakukan sebelum masuknya malam nisfu Sya'ban, kita hubungi ya saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita. Ya, saya Fulan bin Fulan. Ya, saya meminta maaf kepadamu jika ada salah, baik disengaja ataupun tidak. Ya, karena untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ini tadi. Ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah pada malam tersebut. Karena jika ada ya orang yang membangun permusuhan dengan kita ataupun kita membangun permusuhan kepada orang tersebut, kita tidak akan mendapatkan apa namanya keistimewaan ini, kita tidak akan dapatkan. Ya, karena dikecualikan, musyahin itu tidak akan dapat. Musyahin tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih yang sekira maknanya Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus di malam nisfu Sya'ban. Maka ia mengampuni semua makhluknya. Ya, ini sudah kita jelaskan. Ya, sebagian mendapatkan ampunan atas seluruh dosanya, sebagian lagi sebagian dosanya. Tidak semuanya. Kecuali orang yang musyrik. Ya, orang kafir, orang musyrik itu tidak akan mendapatkan ampunan. Dan orang yang bermusuhan sesama muslim. Ya. Dan bermusuhan ini itu karena urusan dunia. Ya, maka kita ya, langkah jitu yang saya sampaikan tadi, pertama kita dulu. Ya, jika kita ada rasa benci, rasa dengki, kemudian rasa permusuhan kepada saudara kita yang muslim, hilangkan itu semua. Ya, hilangkan itu semua. Sudah ridhokan. Ya, ridhokan, ikhlaskan untuk mendapatkan keistimewaan ini tadi. Ya, begitu juga kita meminta maaf kepada teman kita, mungkin tanpa kita sadari. Mungkin tanpa kita sadari pernah menyakiti perasaan mereka. Kita meminta maaf kepada mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban yang sangat mulia ini. Maka makna hadis ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengetahui para hambanya pada malam tersebut, tidak. Ya, bukan berarti seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui para hambanya, ya, keadaan mereka, ya, itu selama-lamanya. Karena kita sampaikan tadi bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi bukan berarti dari hadis ini Allah itu hanya mengetahui keadaan hambanya pada malam ini saja, tidak. Bukan seperti itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan tidak tersembunyi bagi Allah satupun dari para hambanya dan keadaan mereka. Itu saja yang kurang jelas, yang kurang paham atau perlu diulang, silahkan sebelum kita tutup. Jika ada pertanyaan juga silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau tanya nih Ustadz. Tadi kan apa-apa yang terjadi pada makhluk itu semuanya bukannya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian termasuk apakah di situ takdir mu'allaq dan takdir mubram.
Lalu kalau memang takdir mu'allaq dan takdir mubram itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz, berarti yang mencatat ini kan malaikat. Apakah malaikat jadi mengetahui juga takdir mubram tadi, Ustaz? Kalau yang mu'allaq kan malaikat mencatat saja, tetapi apa yang akan terjadi hanya Allah yang tahu. Tapi kalau takdir mubram ini, apakah malaikat juga tahu apa yang akan terjadi pada makhluk kita? Makasih Ustaz. Sama-sama, Bunda. Pertanyaan yang bagus sekali. Pertama, ya, untuk Lauhul Mahfuz itu yang mencatatnya bukan malaikat. Ya, yang mencatatnya itu disebut dengan Al-Qalamul A'la. Jadi ada pena, cuma bukan pena yang biasa kita pegang. Namanya saja itu, Al-Qalamul A'la namanya. Dan itu terbuat dari cahaya. Ya, ini itu apa namanya? Berjalan dengan sendirinya. Ya, atas kuasa Allah tentunya. Itu berjalan dengan sendirinya. Al-Qalamul A'la ini itu menulis apa-apa saja yang terjadi di atas muka bumi Allah ini. Apapun itu. Ya, bahkan ya dedaunan yang jatuh, ya, air hujan, rintikan air hujan, pasir di pantai, apapun itu semuanya dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya, bukan malaikat yang mencatatnya, tapi disebut apa? Sesuatu yang disebut dengan Al-Qalamul A'la. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ya, tadi kita jelaskan tentang takdir mu'allaq. Itu berada di lembaran para malaikat. Ya, malaikat lihat, ini si fulan jika melakukan ini, maka hasilnya ini. Tapi jika tidak dilakukan, maka hasilnya ini. Ya, para malaikat tahu, tapi malaikat tidak tahu mana yang akan terjadi. Ya, saya ulangi. Kita sebutkan tadi contoh takdir mu'allaq itu apa? Jika si fulan silaturahmi, maka rezekinya sekian. Jika tidak, maka rezekinya sekian. Ya, itu malaikat lihat. Tapi yang perlu diketahui, malaikat itu tidak tahu. Ya, mana yang akan dipilih, mana yang akan terjadi. Malaikat itu tahu kapan ketika itu sudah terjadi. Sedangkan Allah, ya, sebelum itu terjadi, Allah sudah mengetahui dan sudah menetapkan, ya, pada azal bahwasanya si fulan nanti akan memilih ini, akan melakukan silaturahmi ataupun tidak akan melakukan silaturahmi dan rezekinya adalah sekian. Ya. Yang maha mengetahui itu Allah, sedangkan para malaikat itu mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, yang di lembaran para malaikat yang saya bahas sekarang. Ya, malaikat itu lihat. Ya, jika dilakukan maka hasilnya ini. Jika tidak dilakukan maka hasilnya ini. Ya, tapi malaikat itu tidak tahu mana yang akan terjadi. Ya, taunya kapan? Ketika sudah terjadi. Oh, ternyata si A melakukan silaturahmi, maka rezekinya sekian. Seperti itu. Ataupun oh si A berdoa, maka umurnya sekian. Ya, yang kalau tidak berdoa 49, tapi kalau berdoa menjadi 50. Itu yang para malaikat lihat. Ya, seperti itu. Terjawab pertanyaannya Bunda atau saya kurang paham pertanyaannya? Ustadz, catatan yang di malaikat itu memang sudah ada di catatan malaikat atau diambil dari Lauh Mahfuz itu, Pak? Ini Bunda yang sama atau bagaimana? Atau Bunda Ya, yang lain? sama Sama. Ustadz. Yes, kayaknya suaranya agak beda. Apakah lembaran yang ada pada malaikat itu diambil dari Lauhul Mahfuz? Itu saya tidak tahu. Insya Allah saya tanyakan. Saya tidak tahu. Ya, nanti saya tanyakan. Cuma yang jelas, para malaikat itu Bunda, mereka juga punya lembaran. Ya. Lembaran ini datangnya dari mana? Yang jelas itu sudah apa? Yang jelas itu adalah perintah Allah, tapi datangnya dari mana? Diambilnya dari mana? Insya Allah akan saya tanyakan. Apakah diambil dari Lauhul Mahfuz atau diambil dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, nanti akan saya tanyakan insya Allah. Cuma yang saya sampaikan tadi jelas Bunda. Jelas Ustadz. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Amin wa fiik. Yang bentar, tadi ada yang bertanya. Sebentar. Izin bertanya, ada beberapa ciri orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban selain orang kafir dan orang muslim yang sama muslim. La adri. Ya, tadi ada yang bertanya, saya bacakan. Mungkin ada
ada berapa ciri orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban selain orang kafir dan orang muslim yang bermusuhan sesama muslim. Ini karena dunia, ya, bermusuhannya karena urusan dunia. Tidak tahu, karena yang disebutkan di dalam hadis itu hanya dua orang saja. Apakah ada yang lainnya atau tidak, saya tidak tahu. Ya, belum pernah dengar. Bukan berarti tidak ada, saya tidak tahu karena belum pernah dengar. Yang pernah saya dengar, yang pernah dijelaskan itu ada dua. Ya, di antaranya orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas, mereka tidak akan pernah mendapatkan ampunan kecuali dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Ya. Kemudian yang kedua itu musyahid. Ya, orang yang punya dendam, punya dengki, ya, orang yang membangun permusuhan dengan saudaranya sendiri yang muslim. Ya, dengan saudaranya sendiri. Dan kemudian permusuhan ini, dengki ini, kebencian ini, itu dikarenakan urusan dunia. Ini yang tidak akan mendapatkan keistimewaan pada malam nisfu Sya'ban, yaitu berupa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang lain? Saya tidak tahu. Tapi yang pernah saya dengar dan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah itu cuma ada dua. Nanti saya tanyakan. Kalau saya dapat, nanti saya kasih tahu. Yang lain sebelum kita tutup. Ustadz, Ustadz, apakah boleh meminta maaf di grup dalam WA? Gini, apa namanya? Kita itu minta maaf, ya. Kalau kita kenal, dengan apa namanya? Dengan orang tersebut. Kalau di grup WA itu memang teman kita semua, ya, yang mereka kenal dengan kita pernah bermuamalah dengan mereka, transaksi, interaksi dan lain sebagainya, ya, pernah ngobrol dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja di grup. Ya, cuma yang lebih baik itu di pribadi. Kenapa? Kenapa saya katakan pribadi? Karena kalau saya maafkan, ya, tapi kamu jangan melakukannya lagi. Tapi kamu apa namanya juga maafin aku, contoh. Ya, yang penting kita sudah minta maaf untuk menggapai keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Nah, yang lain sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Wan, saya dengan Usman bertanya, mohon maaf mungkin apakah tadi udah disampaikan karena saya bergabungnya tidak dari awal. Siap, Ustaz. Terkait amalan malam nisfu Sya'ban, kalau yang saya ketahui itu ada beberapa yang saya dengar gitu ya, eh, apa hadis palsu, misalnya ada amalan berdasarkan hadis palsu. Nah itu tuh jadinya saya juga lupa itu yang berdasarkan hadis palsu, amalan ini tidak perlu dilakukan karena berdasarkan hadis palsu. Nah itu yang mana ya Ustadz ya? Yang apakah emang iya betul itu hadis palsu, jadi nggak boleh diamalkan? Apakah seperti itu gitu Ustadz? Nah itu Nah, mohon di mohon penjelasannya Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. sama-sama, Ustaz. Nah, tadi sudah kita jelaskan seperti kata antum tadi, kata Bapak tadi. Ini nggak tahu, ini Bapak-bapak atau masih remaja, saya nggak tahu. Soalnya kameranya mati semua, Bapak-bapak saya Ustadz. tidak tahu. Ya, tapi panggil abang saja, ya, supaya lebih merasa muda. Ya, kalau seandainya memang muda, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya sudah berumur, yang penting semangatnya semangat anak muda. Oke, tadi sudah kita jelaskan, Bang, bahwasanya apa-apa saja amalan yang kita lakukan di malam dan di siang nisfu Sya'ban. Ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, beliau bersabda, jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya dengan beribadah. Ya, kalau saya tidak salah, itu malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada malam Jumat. Kalau saya tidak salah, mungkin ada perubahan atau bagaimana. Kalau tidak salah itu pada malam Jumat. Jadi pada malam Jumatnya itu, Bang Afman, itu kita sibukkan dengan memperbanyak amal ibadah. Terserah. Yang penting ibadahnya jelas ya. Jangan melakukan ibadah-ibadah yang tidak jelas. Jelas itu seperti apa? Membaca Al-Quran, itu sudah jelas. Ya, memperbanyak sholat sunnah pada malam harinya itu sudah jelas. Ya, kemudian memperbanyak zikir, ya, kemudian bertafakur, kemudian apa namanya, berdiam diri di masjid,
Ya, seperti itu. Berzikir artinya apa? Memperbanyak amal kebaikan, ya, memperbanyak amal ibadah. Ya, membaca Al-Qur'an tadi sudah kita sebutkan. Ini pada malam harinya. Sedangkan pada siang harinya itu kata baginda Rasulullah, sumu naharoha. Berpuasalah di siang harinya. Jadi ini puasa sunnah. Ya, kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk memperbanyak amal ibadah pada malam harinya, sedangkan pada siang harinya disunnahkan bagi kita untuk berpuasa. Ini fadilahnya apa? Jelas ada fadilahnya. Ya, kalau sudah baginda Rasulullah yang memerintahkan, maka pasti ada fadilahnya, ada keutamaannya tersendiri. Apalagi malam nisfu Sya'ban, yang mana pada malam tersebut ada keistimewaan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya. Ya, diampunkan segala dosanya atau sebagian dosanya, itu semua kita kembalikan kepada Allah. Ya, yang penting kita meminta ampun. Ya, yang penting kita berusaha untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Ya, langkah-langkahnya bagaimana? Sudah saya sebutkan. Meminta maaf ya kepada orang yang kita kenal. Kalau orang yang tidak kita kenal, ya tidak. Kenapa kita minta maaf seperti itu? Kepada orang yang kita kenal, kemudian kita sendiri juga memaafkan. Ya, percuma kita minta maaf sama orang lain, tapi kita masih punya dendam dengan orang lain, itu percuma juga. Jadi kita meminta maaf kepada orang dan kita juga memaafkan orang lain. Ya. Tidak ada untungnya kita menyimpan dendam, itu tidak ada. Ya, bahkan bikin kita sakit, stres dan lain sebagainya. Tidak ada untungnya. Ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami, Bapak? Baik, Ustaz. Bapak lagi. Bisa dipahami, Bang Utsman? Ya, paham Ustaz. Berarti kalau nggak salah saya pernah dengar tidak ada amalan misalkan sholat khusus malam nisfu Saban itu nggak ada ya Ustaz ya? Saya tidak pernah dengar. Ya, bukan berarti tidak ada. Ya, ilmu kita ini terbatas, Bapak. Artinya masih banyak permasalahan-permasalahan yang saya tidak ketahui. Tapi yang saya ingin sampaikan, ini hadis jelas. Ya, baginda Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Amal ibadah itu banyak. Ya, sholat itu amal ibadah. Baca Al-Quran itu amal ibadah. Kemudian berzikir itu amal ibadah. Bersolawat kepada Nabi itu amal ibadah. Jadi seperti itu. Itu pada malam harinya. Sedangkan pada siang harinya kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk berpuasa. Apakah ada hadis lain ya yang menyebutkan sholatnya ini, baca Qur'annya, surah ini, kemudian zikirnya, kalimatnya seperti ini. Kalau mau selawatnya bentuknya seperti ini, saya tidak pernah dengar. Bukan berarti tidak ada. Ya, saya tidak pernah dengar seperti itu. Bisa dipahami, Ustaz? Bisa dipahami, Bang. Ini saya kebalik-balik ngomongnya. Baik Ustaz, ya terima kasih Ustaz. Jadi itu saja. Memperbanyak amal ibadah pada malam harinya, kemudian berpuasa sunnah pada siang harinya. Ini saja kalau sudah kita lakukan, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali kalau bisa kita lakukan. Jadi saya rasa itu cukup. Nah, yang lain sebelum kita tutup ini sudah hampir 1 jam lebih, ya 1 jam 20 menitan. Kalau semuanya jelas, tidak ada pertanyaan, ya kita tutup. Insya Allah minggu depan akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Mahfud. Ini beliau berhalangan, ya, karena ada kajian juga secara offline, ada daurah. Nah, yang lainnya sebelum kita tutup, bagaimana dengan sholat tasbih? Apa harus dilakukan? Itu tadi saya katakan, ini takutnya salah panggil lagi. Irawati, ini nggak tahu Bunda atau Kak Irawati, saya nggak tahu. Seperti itu, Kak Irawati, ya, atau Mbak Irawati. Saya sebutkan tadi, saya tidak pernah dengar bahwasanya ada sholat yang khusus dilakukan pada malam tersebut. Ya, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah itu adalah fakumu lailaha. Ya, hidupkan malam tersebut dengan beribadah. Dan beribadah itu tidak hanya dengan sholat. Ya, membaca Al-Quran juga ibadah. Berzikir juga beribadah. Bersolawat juga beribadah. Sholat juga beribadah. Ya, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu tidak harus disebutkan. Apa namanya? Ada sholat sunnah itu yang mutlak. Mutlak itu artinya apa? Cukup kita katakan, usalli, ya,
Usolli sunnatan, umpamanya eh, usolli sunnata rakaataini lillahi ta'ala. Sudah. Ya, saya sengaja sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala. Sudah. Selesai 2 rakaat, bangun lagi, lanjut 2 rakaat lagi, silahkan. Karena sholat sunnah itu tidak dibatasi. Ya. Sholat sunnah yang mutlak tadi, artinya apa? Kita tidak berbicara tentang sholat duha, kita tidak berbicara tentang sholat tarawih, kita tidak berbicara tentang sholat tasbih tadi, ataupun sholat witir dan lain sebagainya. Tidak, sholat sunnah saja. Ya, sholat sunnah itu kapanpun kita lakukan, selagi kita sanggup, silahkan. Ya, umpama habis sholat zuhur, pengen melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, silahkan. Ya, sebelum sholat zuhur, silahkan. Ya. Mau dilanjut dari apa namanya? Dari sholat zuhur ke sholat asar, sholat sunnah itu silahkan. Kalau badan kita sanggup. Artinya apa? Sholat sunnah itu dianjurkan kapanpun itu. Ya, sholat sunnah itu dianjurkan kapanpun itu, walaupun nanti ada penjelasan-penjelasannya tentang beberapa sholat itu ada penjelasannya. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada yang bertanya, kepada Mbak Irawati tadi ataupun Kak Irawati tadi adalah tidak ada apa namanya pengkhususan dalam hadis yang kita jelaskan tadi. Apakah sholatnya itu sholat tasbih, apakah sholatnya itu sholat tahajud, ya, ataupun sholat lainnya itu tidak dijelaskan. Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, dirikan, hidupkan malam tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Dan ibadah itu banyak, tidak hanya sholat. Ya, baca Al-Quran, istighfar, ya, berzikir, ya, sholawat, itu juga ibadah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah, kalau sudah tidak ada, kita tutup. Kesimpulannya yang ingin saya tegaskan lagi, ketahuilah bahwasanya takdir Allah itu tidak berubah. Ya, takdir Allah tidak berubah. Mustahil. Ya, mustahil takdir Allah itu berubah. Karena berubah itu adalah tanda besar bagi makhluk ciptaan Allah. Sedangkan sang pencipta yaitu Allah, sang Khalik, itu tidak berubah. Ya, kita yang berubah. Sedangkan Allah tidak berubah. Adapun ayat, adapun hadis yang seakan-akan menunjukkan bahwasanya takdir Allah itu berubah, itu sudah kita jelaskan. Bukan seperti itu maksudnya, tapi maksudnya seperti ini. Itu sudah kita jelaskan selama 1 jam lebih. Ya, 1 jam lebih. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk hajat kita semua, mengkabulkan semua hajat kita, melunaskan semua hutang kita bi barakati hadzal majlis wa bi haqqi Rasulillah wa bi haqqi Syekh Abdillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.